Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji milik Allah, zat yang telah menciptakan alam semesta, zat yang telah mengindahkan segala apa yang dicipta untuk kita bisa memandang dengan kenikmatan yang ada di dalamnya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehariban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para dzurriyyahnya serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran fit Taurat, inna ummahatul khotoya salasun, al-kibru wal hasadu wal hirsu." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memberikan nasihat bahwa dulu Allah Ta'ala berpesan kepada Musa bin Imran di dalam Taurat bahwa sesungguhnya induk dari segala kesalahan ada 3. Yang pertama al-kibru, yaitu sombong, wal hasadu, yaitu hasad, dan yang ketiga wal hirsu, yaitu tamak. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama tadi dikatakan bahwa di dalam Taurat kepada Musa bin Imran bahwa yang pertama adalah al-kibru. Apa itu al-kibru? Al-kibru batrul haq wa ghaidun nas. Takabur merupakan sikap mengingkari kebenaran dan memandang remeh manusia yang lain. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa takabur atau sombong dan meremehkan orang lain adalah sesuatu yang Allah tidak suka, dan sesuatu itu akan menjadikan malapetaka buat kita. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap takabur adalah membanggakan diri bahwa dialah orang yang paling hebat, bahwa dialah orang yang paling wah, yang paling besar, dan meremehkan orang lain. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah sesekali kita meremehkan orang lain, karena di balik kelemahan orang lain ada power, ada kekuatan yang dapat menjadikan dirinya lebih hebat daripada kita yang merendahkan. Ada seorang rakyat biasa, rakyat jelata yang memang biasa saja, dan ada yang meremehkan. Dia tidak mampu, dia memang tidak berkuasa, dia memang bukan anak penguasa, tapi ketika diremehkan, dia akan menjadi super power yang tidak bisa dikalahkan oleh orang lain. Itulah makna daripada jangan sesekali meremehkan orang lain. Orang yang merasa besar akan terhinakan dengan kebesarannya itu. Dulu Allah menceritakan kisah-kisah para raja yang merasa besar, merasa bangga. Fir'aun contohnya, Qarun contohnya, Allah tenggelamkan. Namrud contohnya, Namrud mati. Karena apa? Karena hanya termasuki oleh nyamuk, mati Namrud. Fir'aun Allah tenggelamkan dalam lautan, hanya terminum air laut, mati. Itulah orang yang sombong, contoh orang yang sombong. Maka jangan sesekali kita sombong dan meremehkan orang lain, karena itu adalah penyakit yang Allah tidak suka. Di dalam Taurat, pesan Nabi, bahkan dalam Al-Quran, Allah mewanti-wantikan bahwa sikap itu tidak baik. Karena hanya Allah yang patut sombong, hanya Allah yang patut berkuasa, hanya Allah yang patut merasa lebih besar daripada yang lainnya, karena Allah maha segala sesuatu. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua wal hasadu, hasad. Hasad itu laksana orang yang menyetrika, menggosok. Dia ada perasaan tidak suka kepada orang lain, tapi dia mengajak orang lain untuk tidak suka kepada orang itu. Misalkan si A tidak suka dengan si B,
Tapi si A mengajak si C untuk tidak suka kepada si B, itulah hasud. Apa ancaman dari hasud? Iyyakum wal hasad fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hotob. Jauhilah hasud, karena sesungguhnya hasud menggerogoti kebaikan-kebaikan sebagaimana api menggerogoti kayu bakar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebesar apapun kayu bakar, ketika dilahap oleh api habis tanpa tersisa, tinggal jadi arang dan debu saja. Begitu hebatnya api melahap kayu bakar. Itu pun hasud. Sebesar apapun, sekuat apapun amal yang kita lakukan, kalau ada hasud di dalam diri kita, maka hancur lebur itu amal kebaikan kita. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, buat apa kita hasud kepada orang lain? Buat apa kita dengki kepada orang lain? Buat apa kita menjadikan bahwa diri kita itu tidak suka dengan orang lain? Sepatutnya kalau kita tidak suka kepada orang lain, ketika orang lain menghinakan Islam, itu patut kita tidak suka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun begitu. Ketika ada yang tidak suka dengan dirinya, Rasulullah diam saja. Tapi ketika agamanya dihina, agamanya dicerca, agamanya dimaki, Rasulullah mengangkat pedang maju ke medan perang. Agama yang jadi patokan. Kalau kita tidak suka dengan seseorang, atau seorang itu mendapat nikmat, kita harus hasud. Kalau seorang itu mendapat kesuksesan, kita harus hasud. Apa ruginya buat kita kalau orang lain sukses? Bukankah kita harusnya ikut senang ketika orang lain sukses, orang lain kaya, orang lain megah, orang lain naik jabatan? Harusnya kita lebih bangga, ikut senang. Mengapa kita harus hasud? Apa yang dirugikan oleh orang lain untuk kita? Tidak ada. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah wal hirsu, yaitu tamak. Tamak ini salah satu penyakit hati yang titik pangkalnya adalah kepada harta, kepada dunia, jabatan. Ada seseorang yang ketika biasa saja mungkin rajin bersedekah, rajin menyumbang, rajin memberikan infak. Tapi tatkala ekonominya stabil, ekonominya naik, dia lupa dengan itu. Dia tumpuk terus harta sehingga dia sendiri terkubur oleh harta, laksana atau seperti Qarun zaman dulu. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terus kita menumpuk harta, tamak. Ada yang minta, tidak dikasih. Ada pembangunan masjid yang membutuhkan, tidak ngasih, dan lain sebagainya. Apakah ketika kita mati nanti kita membawa harta itu? Ataukah harta itu akan jadi rebutan ahli waris? Atau harta itu akan jadi sitaan? Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan kita memang tamak kepada harta. Tapi ingat, banyak orang yang meninggal dikuburkan di pemakaman umum, bukan di tanah pribadinya. Seberapa hebat harta kita, seberapa banyak harta kita, tapi kita dimakamkan saja di tempat pemakaman umum. Dan kita pun meninggal digotong, dipangku oleh orang lain. Maka berpikirlah dengan jernih, berpikirlah dengan baik, bahwa tamak itu tidak akan menjadikan kita lebih hebat, baik dari segi harta, dari segi jabatan. Contoh yang jabatan, hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ini hanya contoh, hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika jadi RT, ingin naik jabatan, jadi lurah atau kepala dusun. Setelah jadi lurah, ingin jadi staf. Setelah jadi staf, ingin jadi kasih pemerintahan dan lain sebagainya, sampai jadi kepala desa. Itu contoh yang kecil. Mengapa harus seperti itu? Toh rezeki tidak akan salah. Allah mengirimkan rezeki kepada kita. Kalem saja. Perkara kita dihormati atau tidak dihormati, bagaimana diri kita pribadi. Ketika kita berkelakuan seperti layaknya yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan banyak yang menghormati, tapi jangan juga gila dihormat. Ketika kita berkelakuan baik, orang banyak yang suka tentu. Tapi ketika kita tidak ada yang tidak berkelakuan baik atau
buruk kelakuan kita, maka banyak orang yang tidak suka. Ah, dia baik perilakunya, tapi banyak yang tidak suka. Itu orang yang tidak suka dengan seseorang yang berkelakuannya baik, maka itulah ada penyakit di dalam hatinya. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, takabur atau sombong, dengki, dan bahkan tamak adalah penyakit yang harus kita bersihkan dari hati kita, sehingga kita menjadi orang yang mempunyai qalbun salim. Kalau sudah terjerumus ke sana, bagaimana? Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia tidak ada yang lepas daripada dosa dan silap, dari yang salah. Kul bani Adam khotoan wa khairu khotoin tawabun. Semua anak Adam pasti melakukan dosa. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah bertobat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, takabur, hasud, tamak kita lenyapkan dari dalam diri kita. Belum bisa semua, sebagian, sedikit demi sedikit kita entaskan, kita buang itu sifat, maka kita akan menjadi orang yang diberkahi oleh Allah, dicintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf al-fakir, doakan juga al-fakir terhindar daripada penyakit takabur, penyakit hasud, dan tamak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.